tema berbicara tentang firman Tuhan, bagaimana kita create in Christ Jesus for good work, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan tadi malam kita melihat ibadah kita diberkati Tuhan, luar biasa urapan kuasa firman Tuhan disampaikan, kita semua penuh sukacita dan kita sharing daripada firman Tuhan. Tadi malam saya merasa saya sangat diberkati dan kita semua diberkati, susul dikasih oleh Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa. Kemudian saya sudah katakan, wow, minggu lalu juga waktu kita dengar firman Tuhan, dia berkata begitu banyak hamba Tuhan yang khotbah, katanya dia tidak pernah mendengarkan hal ini. Banyak kali kita hanya mendengar tentang wisdom daripada Soleman. Tapi waktu David khotbah membukakan tentang bagaimana Soleman itu adalah the greatest king ever since. Dia nikmati semua keindahan, pleasure yang ada bahkan dari God of this world. Tapi dia berkata dia hanya mencari angin dari semua kesia-siaan, di atas segala kesia-siaan. Dan saya katakan mulai ayat itu juga saya melihat sesuatu yang luar biasa, saudara. Waktu dibacakan itu ayat diterangkan oleh David tentang kalau tidak salah Mazmur 16 ayat 11, di situ dikatakan bahwa you show me the way of life. Saya katakan wow, ketika dibaca saya katakan wow, luar biasa. Daud, Tuhan sudah tunjukkan kepada dia the way of life yang kita hidup sekarang, yaitu create in Christ Jesus untuk good work. Tuhan sudah perlihatkan kepada dia. Alkitab berkata Tuhan Musa mengenal Tuhan punya way of life daripada Tuhan, jalan Tuhan. Tapi bangsa Israel kenal Tuhan punya Tuhan punya action. Ketika mereka melihat mujizat terjadi, susul dikasih oleh Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka bersorak kepada Tuhan. Mereka penuh semangat, tetapi ketika mereka mengalami kesulitan, tekanan dalam hidup mereka bersungut. Saudara, mereka speak melawan Tuhan. Karena mereka hanya mengenal Tuhan punya act. Tapi Musa dia kenal the way of life. Dia kenal akan jalan Tuhan. Saudara, nah di tengah-tengah keadaan seperti itu, Musa dapat memberikan jalan kepada bangsa Israel. Dan begitu juga orang-orang yang mengikut Yesus. Pada waktu mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi, mereka bersorak luar biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalib, tidak sedikit dari mereka yang melihat mujizat yang Tuhan buat, mereka berkata salibkan dia. Karena mereka hanya mengenal Tuhan punya Tapi Daud, sebab itu dia sangat berhasil. Dia dapat mengenal Tuhan punya jalan, sudah dikasih oleh Tuhan. Luar biasa. Sharing tadi malam, dan saya katakan wow, jauh sebelumnya Daud sudah melihat tentang Yesus, apa yang sudah dijelaskan oleh David. Dia melihat tentang Yesus. Dia kata in your presence there is pleasure forevermore, and in your right hand, and in your presence there is joy, so the fullness of joy, and in your right hand there is pleasure forevermore. Bicara tentang Yesus sudah dikasih oleh Tuhan, yang Daud sudah melihat. Karena dia berkata sudah dikasih oleh Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dia ingin di Tuhan punya presence. Dan tadi malam saudara lihat khotbah bahwa goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dia ingin tinggal di Tuhan punya presence. Karena Daud berkata joy, fullness of joy, right hand adalah Tuhan sendiri. Kekuatan Tuhan punya otoritas. Dan dia berkata in your right hand fullness of joy. Saya katakan wow, dengan ayat satu ini, dengan ayat yang disampaikan di minggu lalu, sudah saya renungkan. Saya katakan sepanjang bulan, 1 bulan, setiap hari minggu saya berkhotbah 2 jam hanya dengan berdasarkan saya pakai dalam satu ayat. Saya katakan saya tidak akan pernah habis. Tidak akan habis. Saya cuma memberikan karena kita pelayan-pelayan, saudara.
bahwa firman Tuhan luar biasa dan sungguh. Saya katakan saya juga pegang ayat ini dan saya berbicara kepada saudara selama 4 minggu ya, 2 jam. Karena 1 bulan maka akan habis. Sudah lihat firman Tuhan luar biasa. Semua itu kalau Tuhan katakan dia asing, nggak tahu apa yang saya mohon. Tiba-tiba Tuhan berikan, saya katakan Alkitab penuh dengan kekayaan yang dapat memberkati hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita sharing akan hal, saya katakan wow, luar biasa. Saya mau sharing sedikit kepada saudara di pagi hari ini. Coba kembali dalam tema kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work. Baru sampai situ sudah kita melihat. Tapi yang lalu si Michael Hotba dia katakan bahwa dia teruskan for God prepare beforehand that we should walk in them. Luar biasa. Dia jelaskan bahwa apapun yang terjadi maka the good work harus go on. Sudah dikasih oleh Tuhan. The good work. Karena Tuhan punya pekerjaan. Created in Christ Jesus. Kita created in Christ Jesus. Tadi malam saya sharing, saya katakan lihat. Mungkin sedikit lagi. Bisa terjadi perang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita lihat negara NATO lagi, hati-hati jangan sampai terjadi perang. Sudah. Dengan adanya invasion Rusia ke Ukraine. Yang mentakutkan manusia, yaitu manusia create. Yaitu sekarang sudah sama nuklir. Ada yang katakan juga bom radiologi. Ada juga bom virus. Yang manusia create untuk membawa penderitaan dalam hidup manusia, dapat menghancurkan manusia. Bayangkan saudara, seorang pemimpin dia hanya berkata perang. Seorang pemimpin ketika nuklir dilepaskan, maka dalam 1 jam dia bisa membunuh ribuan orang. Bayangkan kemampuan manusia, dan manusia sudah meng-create akan hal ini. Dalam satu jam ketika diangkat tangan, nuklir dilepaskan. Lihat aja sudah berapa banyak sudah dikasih oleh orang. Saya tidak berbicara politik. Saya cuma katakan bahwa manusia create untuk bawa penderitaan. Tapi Tuhan tinggalkan kita dalam dunia ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan create kita. Bukan seperti nuklir, manusia create. Bom radiologi, Tuhan tahu semua itu. Karena Tuhan hidup dalam eternity. Yang tidak ada waktu, tidak ada time. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan taruh kita dalam dunia ini. Apa untuk menjadi sasaran dari semua yang manusia create. Nah. Tuhan kita tidak luar biasa. Tapi dia create kita in Christ Jesus. Apapun yang manusia create. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu mereka telah buat dari semua bahan-bahan yang telah ada menjadi ada. Tapi Tuhan create kita sebagai new creation, brand new. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan lebih jauh Alkitab berkata kita create in Christ Jesus. Tahukah saudara, sadarkah hidup saudara? Kita create in Christ Jesus. Pemimpin-pemimpin dunia berusaha untuk overcome this world. Alkitab berkata peperangan akan datang. Setan dengan dia punya power, dia ingin overcome this world. Dengan virus, dengan berbagai macam hal-hal yang membawa penderitaan. Kekuatan negara-negara yang ada untuk overcome this world. Tapi coba sudah lihat satu ayat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Udah lihat. 16 ayat yang ketiga. This thing I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world
You will have tribulation, but be a good cheer. I have overcome the world. Tuhan berkata, I have overcome the world. Manusia berusaha untuk overcome the world. Menunjukkan canggihnya teknologi, apa dengan ekonomi, apa dengan politik, saudara, apa dengan persenjataan yang hebat untuk overcome the world. Belum lagi setan, God of this world, dengan apa yang dia create untuk overcome this world. Lihat pandemic overcome this world. Tapi Yesus sendiri berkata bahwa I have overcome the world. Dan kita create dalam Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain apa? Kita telah overcome the world. Sebab itu saya katakan masalah apapun yang mau terjadi di Mount Carmel, I have overcome. Masalah apapun mau terjadi dalam rumah tangga saudara, dalam bisnis saudara, maka saudara telah overcome. Because this berkata, I have overcome the world. Lihat, kita create di dalam seseorang yang telah overcome the world, overcome berbagai macam trouble, sickness, disease, dan segala sesuatu. Tuhan telah overcome. Dan kita create di dalam dia. Sudah. Mengapa hati kita mau ciut, mau dengar akan semua ini? Kita bukan hanya di-create biasa-biasa. Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan the best dari semua creation. Hargakan hidup saudara. Overcome the world. Coba saudara lihat di dalam, kembali dalam Kisah Rasul pasal yang ke 10 ayat 38. Saya sharing ayat-ayat yang biasa kepada saudara. Saya ingin ada dalam hidup saudara. Kisah 10 ayat 38. How God anointed Jesus of Nazareth dengan apa? With the Holy Spirit and power, who went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Alkitab berkata healing all, bukan hanya some atau one, all. How God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. Dan Holy Spirit sudah ada dalam hidup kita. Alkitab berkata you are anointed. Saudara, anointed with what? Dengan apa? Kita create in Christ Jesus. Jadi kalau kita create in Christ Jesus, anointing yang sama yang dikasih oleh Tuhan ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Anointing itu yaitu Holy Spirit dan power. Saudara. Kalau Yesus sebagai Allah fungsi dalam dunia ini tidak perlu anointing. Berarti dia sebagai manusia. Dia lahir sebagai manusia. Dia perlu itu anointing. Yesus membuat available sebagai manusia kita di anointed. Dengan Holy Spirit dan power. Jadi kalau Yesus berpikir, kalau Yesus melihat, kalau Yesus berpikir, yaitu Spirit and power. Lihat, Yesus datang, firman menjadi manusia. Jadi manusia. Anointed by the Holy Spirit and power. Dan Tuhan Yesus berkata, the word that I say unto you, there are spirit and life. Jadi kalau Yesus berbicara spirit. Kalau Yesus berbicara spirit and power. Sudah. Seorang bapak datang kepada Tuhan di Kapernaum. Injil Yohanes pasal yang keempat atau yang kelima. Sudah dikasih. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, datang. Karena anakku sedang sakit. Tidak ada lagi tabib yang bisa sembuhkan. Karena dia hampir mau mati. Sedang sakit. Tuhan tidak datang. Tuhan hanya bilang, pergilah anakmu hidup. Dia pulang. 1 malam perjalanan. 1 hari 1 malam. Sampai dekat rumah, hamba-hambanya datang kepada Tuhan itu.
Dia punya hamba-hambanya. Dia seorang yang kaya. Sudah, datang. Anakmu hidup. Kapan dia hidup? Kemarin siang, pukul 1, anakmu hidup. Alkitab berkata, teringatlah Bapa itu. Teringatlah Bapa itu. Pada jam yang sama kemarin, pukul 1 siang. Tuhan Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Tuhan speak life. Bagaimana dengan jarak jauh? Dia bisa sembuh. Alkitab berkata, God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. Pada waktu Yesus berkata Spirit and power dan bring life. Ada. Waktu Yesus berbicara Spirit, power, bring life. Seorang hamba datang kepada Tuhan. Tuhan, hambaku sedang sakit. Dan sangat-sangat menderita. Tuhan berkata, baik, saya pergi ke rumahmu. Kalau yang tadi Tuhan tidak pergi, saya pergi. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Sebab dia menurut bahasa Yahudi, dia orang kafir. Tuhan sebagai orang Yahudi. Tidak layak menerima dalam rumahku. Saya punya hamba. Hamba-hamba, karena dia seorang perwira. Jika saya berkata kepada mereka pergi. Datang, mereka datang. Lakukan ini, mereka lakukan. Tapi dia harus berbicara di hadapan pada hamba-hambanya. Dan dia berkata, Tuhan, cukup engkau mengatakan sepatah kata. Hambanya sakit di rumah. Dia hanya minta sepatah kata. Dan Tuhan berkata, di antara bangsa Israel tidak ada iman yang sebesar ini. Dia percaya sepatah kata. Dia tidak melihat spirit realm. Tapi waktu Tuhan speak, spirit and power. Dengan jarak jauh dia sembuh. Saya cuma mau taruh ini kepada saudara-saudara. Spirit and power. Anointing yang sama ada dalam hidup kita. Kita created in Christ Jesus. Gereja Tuhan sadar hari-hari. Created in Christ Jesus. Anointing yang sama ada dalam hidup kita. Saudara berbeda dengan orang dunia jika saudara speak. Waktu saudara speak. Spirit and power dan bring life. Sebab itu kalau saudara speak sickness, disease, saudara kasih power karena ini spiritual. Saudara kasih power akan sickness, disease untuk dominion dalam hidup saudara. Jika saudara speak akan poverty, broke, saudara di tengah-tengah pandemik, wah lihat orang dalam keadaan begini tidak bisa buat apa-apa, mereka hidup miskin, hancur. Jika saudara speak itu, maka saudara beri power terhadap spirit of poverty untuk dominion hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Coba sudah perhatikan, sudah create in Christ. Dan saudara speak, saudara berkata perkataan-perkataan yang rendah. Saudara speak lie, tidak sesuai dengan sudah punya nature. Ingat, sudah created in Christ. Ya kita manusia kadang-kadang kita lie juga, susah. Dulu anak-anak kecil, susah. David, mana papa? Oh, papa bilang papa tidak ada di rumah. Terus dapat tahu papanya yang bohong, bukan anaknya yang bohong. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ya kita kadang-kadang, tadi malam juga kita sharing. Kadang-kadang bohong. Kita sudah banyak cerita, ada cerita-cerita yang keluar sudah bohong. Akhirnya saya pulang di rumah, sudah Tuhan, ampuni ini mistake. Holy Spirit forgive me. Karena kita juga kan semua berbuat salah. Siapa tidak berbuat salah? Tapi berbeda dengan kesukaan untuk berbohong. Berbeda. Kadang-kadang saya cerita mungkin tentang jeleknya Daniel, jeleknya Eki, sudah jeleknya Charles. Karena beban. Saya ingin untuk kita berdoa. Tapi kalau jadi kesukaan saya untuk saya ceritakan
jeleknya Ses Jane, jeleknya Anto. Jadi kesukaan saya. Jadi saya tinggal cari-cari orang punya jelek untuk saya ceritakan. Saudara dikasih oleh Tuhan itu abundant dalam hidup saudara. Maka saudara dikasih oleh, bayangkan, sudah create in Christ Jesus. Dan sudah bicara hal-hal yang rendah seperti ini. Saudara against. Saudara punya nature. Against. Itu anointing. Bukan akan merusak orang itu. Orang itu bisa rusak kalau dia terpengaruh. Tapi menghancurkan hidup saudara. Mengapa? Saudara against, sudah punya nature. Saudara buat error, saudara punya spirit. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga kita berkata, kenapa science, wonder, miracle tidak pernah terjadi. Saya tidak alami dalam hidup saya. Karena kita punya perkataan error. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena apa yang kita bicarakan, lie. Kita hanya melihat, datang di rumah Tuhan, melihat hal-hal yang tidak baik. Penuh dalam hidup kita. Sudah pelajari dalam kitab Yeskiel, akan Yeskiel 28. Dan di dalam Yeskiel 28 dan dalam Yesaya pasal yang ke-14. Lihat tentang Lucifer. Alkitab berkata Tuhan create dia so beautiful. Dan Tuhan create dia so beautiful. Tuhan create dia anointed. Dia berbeda dari semua. Dia cherub yang anointed. Urapan Tuhan dan keindahannya melebihi daripada semua. Dikasih oleh Tuhan. Kemudian Tuhan temukan iniquity dalam hatinya. Hatinya penuh dengan iniquity. Dan Alkitab berkata hatinya penuh dengan violent. Dan dia speak dalam Yesaya 14. Kalau sudah melihat ayat 12-13. Dia speak. Against God. Dia tidak bisa melawan Tuhan. Tuhan so powerful. Tapi yang dia speak against dia punya beauty. Against dia punya anointing. Dia speak. Against dia punya nature. Dan Alkitab berkata dia corrupted. Itu anointing, dia punya beauty. Dan dia jadi sangat mengerikan, jadi setan. Sudah lihat, jadi setan. Karena dia speak against. Kita create in Christ Jesus. Kalau kita biasakan hidup sudah dikasih oleh Tuhan. Untuk speak lie. Untuk speak hal-hal yang rendah. Sudah. Accuse kita punya brother, kita punya sister. Walaupun mungkin mereka ada kekurangan. Tapi kalau kita biasa speak akan, kita tidak against mereka. Kita against kita punya nature. Kita punya beauty. Lama-lama kita jadi kebal. Kita against. Dan the beauty of God dalam hidup kita mulai corrupted. Bahasa sini dikatakan kita mulai musnahkan akan semua itu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan sangat danger akan hidup kita. Sebab saya katakan saya sharing. Corrupted. Bagaimana keberadaan kita? Kita punya beauty mulai hilang. Beauty kita punya life apa? Holy Spirit. Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Kita punya beauty, kita mulai hilang sukacita. Hilang damai. Susah untuk tidur. Karena full dengan iniquity, full dengan liar. Lie dalam hidup kita tidak bisa tidur. Kita tidak tahan kalau tidak ngomong. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena full. Kita tidak tahan kalau kita tidak angkat telepon. Untuk ngomong. Karena kita akan ngomong. Dikasih. Kita melawan. Kita punya nature. Kita punya beauty. Create in Christ. Saya katakan kadang-kadang saya mau stop untuk bicara. Karena ini so powerful. Ini revelation yang ada dalam gereja Tuhan. Tapi saya ingin setiap kita sadar, kita tahu. Mengapa Lucifer dia jadi setan? Dia corrupted. Dia punya nature. Dikasih oleh Tuhan. Dengan dia speak.
dengan dia speak. Karena Alkitab berkata dalam hatinya penuh, full with iniquity and violent. Mazmur 55 dikatakan di hatinya penuh dengan war. Dia tidak tahan kalau dia tidak tuangkan kepada semua. Dan karena dia corrupted, dia punya beauty, dia punya waktu Tuhan create dia jadi setan. Dia bawa sepertiga malaikat turun untuk jatuh bersama dengan dia. Dan saudara lihat penampakan daripada dewa-dewa of this world sangat mengerikan. Tapi walaupun mengerikan, saya tidak pernah takut untuk menghadapi itu. Why? I created in Christ Jesus. Ya, sudah hargakan, sudah created in Christ Jesus. When you speak spirit, when you speak power and bring life. Berikan orang kekuatan. Sudah create in Christ Jesus. Jika sudah sadar akan keberadaan saudara, jika sudah ada mungkin di perang Ukraina, dan sudah tahu sudah create in Christ Jesus, nuklir bisa pecah perang, tapi Tuhan berkata orang benar akan tetap berdiri teguh. Why? Tuhan create saudara bukan dengan hal yang biasa. Tuhan create saudara in Christ Jesus. Mungkin mind blowing, tapi sadar Tuhan buat kita sudah sedang the best dari semua creation yang ada. Kalau Tuhan mau buat kita hanya dengan biasa-biasa, Tuhan hanya lempar emas murni dari sorga, saudara, dan bayar kita. Tapi dengan hidupnya, dengan darahnya, sudah dikasih oleh. Jadi dengan kata lain, Yesus pertaruhkan hidupnya, seluruh hidupnya, darahnya, tubuhnya dihancurkan. Dia pertaruhkan seluruh hidup kita untuk memperoleh kita. Dan dia create kita in Christ, dalam Yesus Kristus. Dan dikasih oleh Tuhan. Saudara create in Christ Jesus. Dengan kata lain, yang Yesus lihat, yaitu spirit, power, life. Yang Yesus berpikir spirit, power, and life. Yang Yesus berkata spirit, power, and life. Nah kita create. Sudah tidak ada lebih indah dalam spiritual. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat ayat-ayat yang kita baca. Spirit, power, and life. Mengapa ketika Yesus bicara jadi kenyataan? Nah. Kita baca saja, saudara. Jangan terlalu tegang, sudah dikasih. Saya sedang berkata dunia sedang taruh dalam hidup saudara. Tolak itu. Tidak sesuai dengan saya punya nature. Coba sudah lihat di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Ayat yang ke-23. Mari kita baca ayat itu. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kind of sickness and all kind of disease among the people. Ayat 24. Then his fame went through all Syria, and they brought to him all sick people, all Alkitab berkata sick people, who were afflicted, were various disease, torment, and those who were demon-possessed, epileptic, and paralytic, and he healed them. Jadi dia heal them all. Tapi kalau sudah kembali ke ayat yang ke-23, Alkitab berkata, sudah ayat yang ke-23, sudah lihat. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue, preaching the gospel of the kingdom. Jadi Yesus teaching dan preaching the gospel of the kingdom. Yesus speak the gospel. Yesus berpikir gospel, yaitu good news. Seperti apa yang dikatakan Ibu Yeli dalam pujian kemarin. Pimpin pujian. The gospel, good news. Sudah perhatikan the gospel, Tuhan teaching and preaching the gospel of the kingdom. Kingdom artinya king dominion. King dominion. Jadi Yesus speak, preaching, yaitu the gospel, good news. Sudah dikasih oleh Tuhan. King dominion.
untuk dominion dalam hidup kita. Saudara bisa lihat. Alkitab berkata, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya di dalam dia. Dia kaya jadi miskin, dia mati. Yesus disalib tidak apa-apa. Kita menjadi kaya di dalam dia. Itu gospel. Dulu saudara miskin. Dulu saudara dalam tekanan. Tapi gospel datang sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu bahwa sekarang saudara kaya di dalam Kristus. Nah, jika gospel king dominion, jika gospel dominion dalam hidup saudara, yaitu dikatakan bahwa saudara kaya di dalam dia, gospel dominion dalam hidup saudara, maka dengan kata lain, saudara, prosperity akan manifestasi dalam hidup kita. Sebab itu Tuhan speak gospel. Alkitab berkata dia menanggung segala dosa penderitaan kita di atas kayu salib. Segala penyakit kita dia tanggung di atas kayu salib. Itu gospel, good news. Dan Tuhan mau ini dominion dalam hidup kita. Jika ini dominion dalam hidup kita, maka sudah dikasih oleh, berarti health, dominion dalam hidup kita. Dan kita hidup dalam healthy life. Karena lihat, saudara kedokteran saja mau cek ini, yang dominion hidup kita penyakit. Apa dari orang tua, apa dari keturunan, atau ada gejala ini, gejala itu dalam kedokteran. Semua ingin dominion manusia. Bahwa kita berharap, bergantung kepada manusia, kepada insuran, kepada dokter-dokter yang hebat. Tapi jika gospel dominion dalam hidup kita, Yesus tabib di atas segala tabib, maka kita akan hidup dalam healthy life. Ya, Tuhan preach the gospel dan teaching apa? The gospel of the kingdom. Sebab itu jika ada kata-kata yang rendah datang dalam hidup, lie datang dalam hidup, maka tolak akan semua itu. Karena itu lie akan datang terus, itu berita jelek akan datang terus. Karena apa? Walaupun mereka dengar firman, tapi itu telah full dalam hidup mereka. Mereka tidak akan pernah berubah, dunia tidak akan pernah berubah. Tapi biar gospel dominion dalam hidup saudara. Ya, lihat Yesus talk. Yesus berbicara. Preaching and preaching the gospel of the kingdom. Tuhan mau ini gospel of the kingdom. King dominion. Dominion dalam hidup kita. Jika dia dominion dalam hidup saudara, maka tidak perlu tidak peduli masa pandemik. Tidak peduli masa apapun yang sedang terjadi, maka saudara tetap prosper. Why? The gospel dominion dalam hidup saudara. Gospel, kabar baik. Saudara orang yang diberkati. Saudara ada the seed of Abraham in Christ Jesus. Dan Alkitab berkata orang Filistin cemburu kepada Abraham. Karena apa? Di tengah-tengah musim kering terjadi, Abraham diberkati dengan luar biasa. Dan jika sudah diberkati dan orang cemburu kepada saudara, maka dia adalah orang Filistin. Sekalipun dia orang dalam gereja. Ya. Sudah dikasih. Lihat. Tidak dalam hidup saudara. Sudah dikasih. Sudah pasti diberkati. Amin. Karena yang saya beritakan gospel. Gospel dominion dalam hidup saudara. Yesus preach the gospel of the kingdom. Wow, saya katakan kenapa Yesus tidak speak hal-hal yang rendah. Karena itu urapan. Karena the beauty yang ada dalam hidupnya. Dengan kata lain kita create in Christ Jesus. Kita tidak speak hal yang rendah. Tapi speak yang Yesus speak. Teaching gospel of the kingdom. Supaya king dominion dalam hidup kita. Gospel dominion dalam hidup kita. Dan saya percaya gospel sedang dominion dalam hidup saudara. Sesudah Yesus preach and teaching gospel of the kingdom, yang take place apa? Alkitab berkata he healed them all. Healing take place. Healing bukan hanya berbicara tentang healing body. Healing dalam finansial, healing dalam mental saudara, healing dalam hati saudara, karena gospel bukan hanya heal saudara, sudah punya finansial atau saudara punya tubuh yang sakit. Good news,
Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena yang Tuhan heal di sini orang gila sekalipun itu stres, frustrasi dalam jiwanya, orang yang dalam spiritnya. Itu power karena Yesus speak gospel of the kingdom untuk dominion. Waktu Yesus speak spirit, power dan bring life. Sama dengan kita speak, saudara, dikasih oleh Tuhan. Gospel of the kingdom. Healing take place. Ketika gospel dominion, healing take place. Hidup berkemenangan take place. Sudah, prosperity take place. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lebih dari semua harta saudara di bank, lebih dari semua harta sudah billion dollar, maka kesehatan lebih daripada semua itu. Amin, saudara. Iya. Bayangkan kalau saudara tubuh saudara sakit, atau tubuh tidak sakit, jiwa saudara sakit. Saudara punya harta yang banyak, tapi saudara tinggal takut mau makan ini. Saudara takut mau travel, nikmati kina naik pesawat. Bagaimana kalau saya mati, uang saya di bank? Banyak orang begitu, saudara. Saudara jadi orang yang takut-takutan, susah untuk tidur. Tapi jika gospel of the kingdom take place, Alkitab berkata langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal kekal. Jika gospel of the kingdom take place, sama dengan orang-orang yang berebutan keluar dari Ukraina. Mungkin dalam trouble seperti itu, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Jika gospel of the kingdom take place, maka Alkitab berkata kerajaan Allah, yaitu bukan soal makan dan bukan soal lahiriah, tapi saudara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus. Saudara create in Christ Jesus. Bukan hanya Tuhan mau keluarkan saudara dari sana satu gunung emas yang Tuhan mau keluarkan. No, saudara, more than this world. Tuhan berkata rambut di kepalamu dihitung semua oleh Tuhan. Satu rambut diperhatikan oleh Tuhan. Saudara ada di tengah-tengah seperti itu. Apa tidak diperhatikan oleh Tuhan? Alkitab berkata Tuhan kita tidak pernah tidur. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara benefit. Sudah benefit. Dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara tahu, saudara create in Christ Jesus. Jangan kita against kita punya nature. Tuhan buat kita. Amin, saudara. Tuhan buat kita. Coba lihat kalau Tuhan create in Christ Jesus ya. Coba lihat kalau Tuhan buat dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang sama. Coba tolong ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. The Son of Man came. Tadi pasal yang ke-4, Matius 4 maksud saya. Matius 4. Ini Matius 11 ini. Then he said to them, follow me. I will make you. Tuhan bilang, Petrus, I will make you. Kalau Tuhan buat kita, lo sudah luar biasa. I will make you fisher of men. Apa kita semua Tuhan buat fisher of men? Ya. Jadi untuk apa? Untuk bawa jiwa-jiwa. Amin. Kalau sudah jadi orang yang mengusir jiwa, siapa yang buat saudara? Saya mau tanya. Saudara buat orang jadi lemah, tinggalkan Tuhan. Siapa yang buat hidup saudara? Karena kalau Tuhan buat, dia katakan, I will make you fisher of men. Tuhan buat Petrus bukan biasa-biasa. Ketika Yesus bangkit, sudah lihat, Petrus yang sama create in Christ Jesus. Tuhan make dalam Kristus Yesus. Waktu dia berbicara spirit and power. Satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang datang kepada Tuhan. Lihat kalau Tuhan buat. Reinhard Bonnke, dia selamatkan orang million. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan. William Brennan, John Lake. Tuhan buat mereka bukan jadi yang biasa. Tapi mereka selamatkan banyak orang. Mereka destroy AIDS, destroy cancer. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Karena Tuhan buat mereka. Yang bukan dengan buatan yang lain. Sama dengan kita. Created in Christ Jesus. Sama. Tapi mereka melakukan miracle, good work, signs and wonder. Waktu Petrus datang di pintu gerbang bait Allah, maka ada seorang yang 40 tahun di situ. Maka Petrus
Petrus hanya preach. Petrus tidak condemn dia. Kamu berdosa, kamu terlalu banyak begini, ini kesalahan kamu. Dan saya mau pergi cerita dalam gereja. Dia tidak katakan begitu. Tapi orang ini 40 tahun, dia hanya berkata, emas perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku? In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Dia speak spirit and power. Dan orang itu rise up and walk. Lihat, Tuhan buat. Bukan hanya biasa-biasa. Apakah berbeda Tuhan buat kita dengan Petrus? Saya beritahu ini sudah dikasih oleh Tuhan. Jika sesuatu datang, ada virus, ada bom kimia dan yang lain-lain. Jika mau impact datang dalam rumah saudara, maka waktu saudara speak, sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara tidak mungkin, saudara tidak terlambat untuk bawa ke dokter. Saudara tidak ada jalan. Saudara karena bom sudah mulai datang. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Waktu saudara speak, itu spirit and power. Tidak kelihatan tapi itu powerful. Saudara akan save. Karena sudah created in Christ Jesus. Lihat Tuhan create kita. Main bowling ya sudah dikasih oleh. Siapa yang bisa selamat? Apalagi dokter sudah vonis. Apalagi sudah perang. Baru-baru ada tornado sudah dikasih oleh Tuhan. Yang hantam di mana itu? Ohio atau mana? 6 orang mati seketika, 2 anak. Kemarin baru tadi pagi. Saudara, kita mau cari pertolongan jika hal yang begitu sebenarnya sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana uang saya di rumah? Bagaimana dengan saya punya? Sudah dikasih oleh Tuhan. Setan sendiri tahu ketika dia datang kepada Ayub. Tuhan taruh pagar akan Ayub dan keluarganya. Dan semua yang dia miliki, Tuhan taruh pagar. Tapi mengapa setan bisa destroy Ayub? Karena mulutnya against dia punya nature. Tuhan destroy dia. Dan dikasih oleh Tuhan. Tapi lihat, kita kembali lihat kalau Tuhan buat. Begitu banyak. Saudara akan lihat jika saudara hadir di satu tempat, jika saudara speak. Mungkin saudara dalam rumah, datang di keluarga saudara dan saudara speak berbeda. Spirit and power. I will make you. Saya katakan saya sharing, coba ada sedikit lagi. Masih ada waktu. Saudara diberkati. Saudara masih mendengar sedikit lagi sharing. Saya tidak... Ada yang dihotbahkan oleh Pastor Edwin dan dijelaskan itu sangat powerful. Tapi ada sesuatu yang Tuhan bicara sama saya di situ. Kalau tidak salah dalam, saya ingat dong. Apa itu tentang Gua Adulam? Saya ingat tuh. Waktu sebentar ya. Tawarik ya, Samuel ya. Samuel 1 Samuel 20 ayat 1. Atau 22. 1 Samuel 22 ayat 1. Coba tolong. Saya mau tambah sedikit karena saya ingat akan hal ini. David therefore depart from there and escape to the cave of Adullam. Ingat, Daud ini dia sudah diurapi menjadi raja, tapi Saul cemburu Saul kejar-kejar dia. So when his brother and all his father's house, jadi orang dalam keluarganya, heard it, they went down there to him. Mereka datang kepada dia. Kemudian ayat yang kedua. And everyone who was in distress. Lihat orang-orang yang datang kepada Daud. Everyone who was in debt. And everyone who was discounted. Gather to him. So he became captain of them. And there were about 400 men with him. Ada 400 orang. Ketika Daud dikejar Saul, dia bersembunyi di Gua Adulam. Ketika keluarganya mendengar, mereka datang. Kemudian ditambah, bahasa Indonesia ditambah dengan orang-orang yang dalam kesukaran. Datang kepada Daud. Kesukaran apa? Banyak kesukarannya. Kalau bahasa Indonesia. Orang-orang yang dalam kesukaran dan orang-orang yang dikejar-kejar piutang. So broke, so miskin lagi dikejar-kejar orang-orang utang. Utang itu bahasa Greek ya, saudara gitu. Dikejar-kejar orang. Jadi sudah lihat orang yang distres, orang yang dikejar utang dalam kesukaran dan orang-orang yang sakit hati. Sudah nih. Orang-orang yang sakit hati datang kepada Daud. Orang yang sakit hati ya sudah jangan anggap itu gampang sudah.
Ada orang sakit hati dia bunuh diri. Jadi orang-orang yang penuh dengan trouble datang kepada Daud. Tidak dikatakan datang kepada Tuhan. Tapi sudah dijelaskan oleh Pastor Edwin bahwa mereka ini yang datang kepada Daud, sudah dikasih orang-orang yang seperti ini, mereka menjadi orang-orang yang mighty. Satu orang bisa bunuh 100 orang. Dan kalau saya baca dalam ayat yang lain, orang-orang seperti ini sudah dikasih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang sangat kaya. Ketika Daud memberikan untuk pembangunan bait Allah, maka orang-orang ini memberikan lebih banyak daripada apa yang Daud berikan. Coba lihat. Orang yang dalam kesukaran, bayangkan kesukaran apa? Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar-kejar piutang, sudah. Orang semua yang dalam trouble datang kepada Daud. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang mighty dan menjadi orang-orang yang kaya. Saya tidak mengangkat diri, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi waktu saya baca ini, dikasih oleh Tuhan. Tuhan bilang, you are anointed. To buat Mount Carmel orang-orang yang mighty. Dan orang-orang yang kaya. Tidak dikatakan mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Daud. Daud anointed untuk buat mereka orang-orang yang mighty. Orang-orang yang hebat. Dan Daud anointed buat mereka jadi orang-orang yang kaya. Dikasih. Pelayanan saya yang pertama di KWBC, saya melihat berkat Tuhan. Ketika saya pindah di Sumalangka, dikasih oleh Tuhan. Saya pindah di Sumalangka. Bangun gereja baru dengan alat musik lengkap. Dikasih. Saya pikir sudah selamanya saya tinggal di situ. Sudah selamanya. Tapi Tuhan bawa saya di Amerika. Saya datang. Tuhan bawa saya di Sacramento dulu. Dan Tuhan bawa di sini. Saya pikir mungkin sudah selamanya saya di sini, tapi saya nggak tahu. Tapi sudah dikasih oleh saya tidak mau melihat saudara, bukan orang-orang yang biasa. Ketika baca ini, saya dengar Tuhan mengatakan, you are anointed to make them. Dan saya buktikan sudah dikasih oleh Tuhan. Coba saya baca, saya ingin kita baca saja dalam bahasa di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat-ayat yang terakhir. Sudah dikasih Daud anointed. Efesus dalam Efesus pasal yang ke-6 ya, ayat yang mulai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Efesus 6. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Sudah lihat terus. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Terus lagi. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principality, against power, against ruler of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Ayat yang berikut. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. Kita ada dalam evil day, and having done all to stand. Ayat yang berikut. Stand therefore, having geared your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Ayat yang berikut. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ayat yang ke-16. Above all, taking the seal of faith, with which you will be able to quench all the fiery dart of the wicked one. Ayat yang ke-17. And take the helmet of salvation and sword of the Spirit, which is the word of God. Nah, sudah lihat dalam ayat ini. Alkitab berkata, perperangan kita, perjuangan kita, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan principality, power, and ayat yang ke berapa itu?
principality, power, and the spiritual wickedness in the high places. Sudah lihat dalam ayat itu. Kita dalam peperangan. Dalam peperangan sudah dikasih oleh Tuhan seperti perang yang sedang terjadi. Karena memunculkan orang-orang yang mighty. Orang-orang yang hebat. Daud membuat mereka orang-orang yang hebat. Karena saya tidak tahu membuat bagaimana. Waktu Tuhan bicara, bagaimana untuk membuat mereka, membuat saudara orang-orang yang hebat. Tapi saudara, saya temukan dalam ayat ini. Apa yang saya sedang berikan kepada itu firman. Yaitu sudah punya armor. Sudah punya armor. Sebab sudah lihat Daud ketika dia pakai itu Saul punya armor. Tidak fit buat dia, tidak cocok buat dia. Sudah. Tapi dia tidak tanpa pakai armor. Yang armor dia pakai yaitu spiritual. Maka di tengah-tengah semua yang sedang terjadi, apa yang saya berikan kepada saudara? Armor. Sudah nikah. Yaitu firman Tuhan. Armor. Revelation adalah armor dalam hidup saudara. Saya katakan jika saudara punya armor, coba lihat Daud. Ketika dia melawan Goliat, dia tidak ada armor yang kelihatan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi dia berkata kepada Goliat, engkau maju dengan tombak, lembing dan perisai. Tapi aku maju di dalam nama Tuhan. Tapi dia lihat Goliat penuh dengan armor. Sudah, dan punya perisai yang besar. Tapi sudah dikasih, dia berkata, Goliat, kamu tahu, lihat dia punya speak. Hari ini saya akan penggal kepalamu. Dari mana pedangnya? Tapi di dalam sini dikatakan bahwa helmet of salvation and the sword of the spirit. Tidak ada pedang di tangannya, tapi dia berkata dia tahu spiritual. Hari ini saya mau penggal kamu punya kepala. Dan bukan hanya itu Goliat, 4 hal dia bilang. Kamu punya daging, saya akan beri makan kepada burung-burung di udara. Ini yang dia katakan. Coba lihat speak daripada created in Christ Jesus. Karena dia man of covenant. Dan dia berkata, bukan hanya kamu. Tapi ini tentara Filistin yang sudah terlatih dalam perang. Semua daging-daging mereka saya akan beri makan pada burung-burung di udara dan pada binatang buas yang ada. 4 hal dia bicara. Dari mana dia punya pedang? Dari mana dia punya armor? Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Dia itu firman Tuhan. Yaitu secara spiritual. Dan dia buat benar. Ketika dia bunuh Goliat 3 bulan. Itu kepala Goliat ada di tangan Daud. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang dia bilang come to pass. Spirit and power. Dari mana itu pedang? Dan saya katakan Tuhan, bagaimana untuk kita menjadi mighty? Tuhan berkata, you are anointed. Dan saudara di created in Christ Jesus. Armor yang ada dalam hidup saudara melihat perang nuklir dan semua bisa menghancurkan armor. Tank-tank yang besar bisa hancur. Tapi armor yang ada dalam hidup saudara secara spiritual. Apakah pandemik bisa binasakan saudara? Apakah perang ini dapat put down dalam hidup saudara? Saudara punya armor secara spiritual. Perisai daripada Goliat besar. 1 orang bawah. Tapi Daud punya perisai. Daud berkata, Tuhan adalah saya punya perisai. Jadi dengan kata lain, yang lindungi dia yang adalah perisai adalah God Almighty. Dan kalau God Almighty sebagai perisai, maka semua pasukan surga ada di belakang daripada Daud. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini Daud punya armor. Orang melindungi di tempat-tempat bunker. Bahkan mereka punya keuangan, lemparkan kemana-mana. Tapi tidak ada armor dalam dunia ini yang bisa protect hidup saudara. Tapi firman Tuhan yang saya beri adalah armor dalam hidup saudara. Dan saudara punya perisai adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu kita punya perisai. Coba lihat saudara dikasih. Inilah kekristenan. Lihat luar biasa kan ini. Ketopong keselamatan. Perisai iman. Dan pedang roh. Kita ada dalam dimensi of faith. Tidak banyak Tuhan tutup. Cukup percaya. Pandemik lebih besar datang. Saudara percaya. Saya tidak akan mati. Saya percaya berkemenangan. Tuhan saya punya perisai saya. Tidak ada satu virus bisa sentuh hidup saudara.
Tidak ada perkataan orang yang bisa hancurkan hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin orang mau hantam saudara untuk saudara sudah lenyap dari bumi ini, dari pekerjaan saudara, dari semua orang ingin kick out, tapi sudah punya perisai, sudah berdiri di hadapan saudara, maka sudah semua pasukan sorga ada melihat saudara. Why? Sudah created in Christ Jesus. Tuhan memberkati. Kita berdiri. Haleluya.